Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ya. Kita ini materi rangkuman ya persiapan PPG. Jadi halaman 1 ini ada KKO, diulang lagi nih. Kalau nggak salah ringkasan dari pedagogik umum kita. Baik. T1 2 3 4 5 6 IPT AEC ya udah tahu semua. Ingat, paham, terap, analyze, evaluate, dan create. ABCD kita juga udah tahu. Nah, ini Permendikbud. Berikutnya nomor 2216 proses Dikdasmen standar proses ya 22 2016. Sedangkan nomor 15 2018 37 jam 30 menit. Bukan 37,5 tuh salah. Ya, yang betul 37 jam 30 menit dalam satu pekan buat satu minggu. Lanjut, model-model pembelajaran dan karakteristiknya dirumuskan jadi kopi diko ya kan. Kooperatif, problem solving, inquiry berarti observe, eksperimen ya, berpikir kritis, discovery, siswa aktif menyimpulkan, kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya. Itu model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Rumusannya itu adalah kopi diko ya kan. Kooperatif, problem solving, inquiry, discovery, and kontekstual. Lanjut, media pembelajaran ya cukup jelas ya. Ini ada foto, sketsa, diagram, grafik, chart, APE, alat pendidikan edukatif ya, alat permainan edukatif, bola lah paling sering digunain. Lanjut lagi, ini ada beberapa macam evaluasi. Yang pertama, berdasarkan tujuan, diagnostik itu mentelaah kelemahan-kelemahan, selektif udah tahu ya, memilih, penempatan berarti penugasan dan di mana posisinya, formatif dalam pembelajaran berarti sumatif untuk naik ke tingkat level yang lebih tinggi. Itu evaluasi berdasar tujuan. Sekarang evaluasi berdasar sasaran atau target. Ada konteks, input, hasil proses, dan outcome. Ini mirip nih, outcome dengan output. Sekarang lanjut lagi, evaluasi berdasarkan lingkup KBM atau ruang lingkup pembelajaran, itu program, proses, dan hasil pembelajaran. Dan yang berikutnya, evaluasi berdasarkan objek dan subjek. Kalau objek itu ada input, transformasi, output. Kalau subjek ada internal, eksternal. Repot juga ini. Banyak juga ya evaluasi. Yang paling sering kita tahu kan itu asesmen untuk diagnostik ya. Lanjut lagi, langkah-langkah memilih materi IMM KJRS. Identifikasi aspek KIKD indikator kan, dari yang terluas sampai yang tersempit. Identifikasi jenis-jenis materi, memilih materi yang relevan dengan yang tadi disebut ya kan, KD indikator capaian, dan memilih sumber materi. Gitu. IMM KJRS rumusan memilih materi, langkah-langkah memilih materi. Lanjut, ini udah disebut tapi diulang nggak apa-apa. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi RPP itu untuk satu KBM atau lebih dari satu ya. KD sama dengan subtema kalau sekarang kita ikutin kurikulum 2013. Subtema misalnya untuk anak SD, SMP, SMA nggak ada. Nomor berikutnya, komponen RPP ini udah cukup jelas ya. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas materi pokok, dan terus pokoknya ada 11 tuh. Sama persis seperti kita PPL 1 dan 2 kemarin. Lanjut, kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan fisik dan pikiran. Misalnya itu theater ya. Kinestetik, kecerdasan fisik dan kecerdasan pikiran. Nah, ini pendekatan asesmen. Ya, ini ada asesmen ya. For, as, and of. Gitu kalau biar gampangnya ya. Kalau for pro berarti proyek, for pro proyek
gitu. S ya, AS berarti anak siswa gitu kan. Of ya berarti sisanya N gitu ya. For berarti fro, as berarti atau S berarti anak siswa atau murid terlibat. Of berarti N saat akhir pembelajaran ya. Sekarang jenisnya atau model-model pengukuran. Sini ada beberapa tes, ada PAE, tuai ya, tuai. Tes ukur asesmen dan evaluasi. Kalau tes itu kognitif ya, berarti pemahaman. U berarti ngukur berupa angka-angka. Asesmen mengumpulkan informasi biasanya sebelum dimulai pembelajaran ada asesmen diagnostik tuh. Mengumpulkan info. Evaluasi sifatnya holistik, lebih menyeluruh ya. TUAE, TUAE, tes ukur asesmen evaluasi. Kalau tes kognitif ukur angka, asesmen kumpulin info, evaluasi menyeluruh. Baik, nomor berikutnya. Prinsip menyusun silabus itu dirumuskan Insinyur Haji IRH SMA KF. IRH SMA KF ya, Insinyur Haji Juanda, ingat itu ya. Ilmiah, real, holistik, sistematik, memadai, aktual, kontekstual dan flexibility. Ulangin ya, IRH SMA KF. SMA KF. IRH SMA KF. Ilmiah, real, holistik, sistematik, memadai, aktual, konteks dan flexibility. Lanjut, pembedaan asesmen dengan evaluasi tadi udah tahu ya. Kan tadi tuai gitu, kalau asesmen fokus pada peserta didik, kalau evaluasi lebih luas, di situ ada evaluasi guru dan seterusnya ya. Nomor berikutnya konseptual, itu berarti proses gejala, pengamatan terhadap gejala ya. CTL, kontekstual model terkait dengan fakta yang terjadi. KKO lagi diulang nih, kognitif C1 sampai 6 IPT AEC ya, itu kognitif. Sekarang afektif A1 sampai A5 tren KH, terima respon nilai kelola hayati. Psikomotorik P1 sampai P4 tim atuk Upin Ipin, tiru manipulasi alami bentuk. Keluar waktu itu gue ujian PNS. Lanjut, kognitif C1 sampai C6 IPT AEC ini ingat. A1 sampai A5 nih agak ya lumayan masih ingat dikit. Tren KH, terima respon nilai kelola hayati, tren KH. Psikomotorik itu P1 sampai 4 tim atuk ya kan, tiru manipulasi alami bentuk. Lanjut lagi, Permendikbud 14 2005 itu tentang kompetensi guru, ada 4. Sosprofpek, sosialis, profesional, pedagogik dan kepribadian gitu. Dan berikutnya teori Kohlberg, orang Jerman kayaknya. Ada perkembangan moral, ada prakognitif sensomotorik, Piaget, ada STAD ya. Kohlberg, Piaget dan STAD, Student Team Achievement Development. Oke. Udah berapa menit? 9 menit. Baik, kita lanjutkan lagi di halaman 6. Kita sampai tadi halaman 5. Nanti kita lanjutkan halaman 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain.